Hi, my name is Din and welcome back. Di video kali ini aku mau minta Goodreads untuk milih buku yang jadi TBR aku untuk bulan Maret. Progress challenge aku Zero TBR by November 24. Aku kayak masih susah untuk ngucapinnya. Itu progresnya ya masih gitu-gitu aja. Lambat enggak, cepet enggak, ya begitulah. Aku baca buku TBR aku dan selesai. Cuma pas udah selesai aku bingung harus baca yang mana lagi. Pilihannya terlalu banyak. Aku bingung nentuinnya. Jadi akhirnya macet di situ. Aku nggak baca. Terus aku mikir gimana kalau aku bikin TBR gitu. Jadi aku tahu apa yang bakal aku baca selanjutnya gitu kan karena udah direncanain di planning. Terus ya bakal ngebantu aku biar nggak bingung nanti kalau udah selesai satu dan yang ngedorong untuk baca lebih banyak gitu, baca terus. Selesai yang ini langsung lanjut yang ini. Nah, ide untuk milih TBR pakai Goodreads itu aku dapetin dari videonya Riley Mary. Simple banget caranya. Tinggal buka Goodreads, terus masuk ke bagian My Books. Nanti kita sortir tuh si shelf-nya secara random. Banyak pilihan tuh untuk ngesortir buku-buku di situ. Ada yang sesuai jumlah halaman, rating, atau alfabet gitu, judul buku atau nama penulis, atau kayak popularity gitu, mana buku yang paling populer. Dan untuk versi desktop, cuma ada di desktop, itu bisa pilih untuk nyortir secara random. Nah, nanti aku pilih tuh buku yang paling atas, paling kiri atas untuk jadi TBR aku. Dan aku udah nyiapin laptop di sini, karena harus pakai laptop. Jumlah TBR-nya 3 buku aja. Jangan terlalu banyak, malah jadi nanti stres. Aku bakal ngambil 2 buku dari Self Want to Read, karena semua TBR aku yang fisik ebook, yang belum aku baca sama sekali, belum disentuh sama sekali, ada di situ, aku data di situ. Jumlahnya 80-an, tapi aku masih nggak yakin itu jumlah final atau bukan. Karena aku masih kayak nyari-nyari bukunya gitu. Mana aja sih buku yang belum aku baca. Terus aku juga bakal ngambil satu dari Self Currently Reading. Karena ada buku TBR aku juga di situ. Yang lagi aku baca, yang aku tinggalin, yang aku baca setengah terus kayak nggak lanjut. Terus kayak bingung mau ngelanjutinnya karena aku udah lupa ceritanya, jadi kayak ngendap gitu di Self itu. Banyak juga sih, kayak ada 15, 14 kemarin. Tapi si Self Currently Reading itu nggak cuma buku TBR yang aku lagi baca. Ada juga buku-buku lain gitu yang entah aku pinjem atau ada versi e-booknya. Pokoknya bukan buku yang aku punya. Yang kemungkinan nanti dipilih jadi TBR. Jadi ya nggak apa-apa ya. Ya itu karena nggak masalah sih, karena memang buku yang harus aku beresin gitu. Aku juga pengen ngeberesin si Self Currently Reading itu biar kosong gitu. Soalnya ya lumayan juga gitu ya ngelihat jumlahnya, kayak ada 14 buku yang lagi aku baca. Padahal sebenarnya nggak ada yang lagi aku baca. Nah, itu dia cara mainnya. Terus apa yang bakal aku lakuin. Sekarang kita bakal pilih bukunya. Bentar aku setting dulu ininya. Gimana sih ngerekamnya? Gimana ngerekamnya? Aku lupa. Gimana ya? Biar kelihatan. Gak masalah pakainya. Kalau dipegang nanti takut jatuh. Ini Self Want to Read ada 83 katanya. Kita bakal sortir. Ini udah kerekam kan? Ini buku pertama. Sortir berdasarkan random. Aku deg-degan. Aku takut yang kepilih itu buku yang nggak aku pengen baca sekarang gitu. Ada buku-buku yang memang aku tunda. Gak tahu kenapa gitu. Gak tahu kenapa. Random. Ini langsung ke refresh nggak sih? Maaf ya kalau lama. Oh. Kiri atas, paling kiri atas adalah Just One Year, karya Gally Freeman. Bentar aku ambil dulu bukunya, ada di atas, agak susah ambilnya. Agak kotor juga ya dia. Ini adalah bukunya. Aku beli pas zaman baru-baru ada itu loh, Harbolnas, tahu nggak? Aku nggak mau baca ini. Ini tuh buku kedua dari seri Just One.
Atau apa ya nama seriesnya? Aku coba lihat di sini. Oh, Just One Day. Iya, buku pertamanya judulnya Just One Day. Aku baca udah lama banget dan covernya nggak kayak gini gitu. Aku baca cover yang lamanya, yang pas baru buku pertama itu baru terbit banget. Terus buku keduanya ini tuh terbitnya jaraknya lumayan jauh dari buku pertama dan kayaknya mungkin udah habis gitu cetakan buku pertama dengan cover itu. Terus mereka Gramedianya cetak ulang si buku pertama dan juga nerbitin buku kedua dan mereka bikin kayak cover yang couple gitu. Dan itu bikin aku kayak nggak mood untuk baca yang ini karena covernya beda gitu, bukunya udah nggak ada sih yang pertamanya dan udah terlalu lama juga jadi aku nggak tahu atau aku lupa gitu ceritanya. Ini YA agak romance, dia tuh di buku pertamanya si Allison, aku bahkan nggak ingat namanya. Allison itu dia kalau nggak salah baru lulus SMA, terus dia kayak liburan gitu ke Paris atau ke Eropa dan dia ketemu sama Willem dan mereka ngabisin waktu bersama gitu satu hari. Terus tiba-tiba si Willemnya ninggalin dia gitu keesokan harinya. Terus dia kayak si Alice ini nggak bisa move on sampai dia pas kuliah dan pokoknya ngelanjutin hidup gitu. Tapi dia masih kayak kebayang-bayang gitu nggak bisa move on. Willem itu sebenarnya kemana? Terus kenapa ninggalin dia? Dan ini kayaknya jawabannya ada di sini, ada di buku ini. Yang itu kan judulnya Just One Day, karena mereka ngabisin waktu satu hari bareng. Yang ini Just One Year, mungkin 1 tahun setelah hari itu. Iya, dan tuh, dia juga kayaknya ngelakuin perjalanan lagi. Oh ya, selama setahun. Oh, ini Willemnya yang nyari. Dia juga penasaran gitu, kemana si Allison ini. Ya, mereka saling mencari. Dan aku bakal, dapetin jawaban gitu. Apakah mereka ketemu? Kayaknya ketemu sih. Nah, ini dia buku pertama. Biar nanti gampang untuk ngebacanya. Sekarang kita buku kedua, masih dari Self Want to Read. Ini nge-refreshnya gimana ya? Maaf ya kalau agak lama, soalnya koneksinya jelek. Kayak mau hujan. Udah ke-refresh. Kedua kali. Gimana nih? Ya udah ini aja ya. Aku nggak bisa lihat soalnya tadi loading apa enggak. Bukunya adalah Burn Baby Burn karya Christia Simamora. Aku mau ngomongin yang tadi dulu sih. Si yang Arenindi yang konfidensi. Ya itu buku yang Arenindi yang covernya hijau itu. Untung sih ke-refresh lagi soalnya aku lagi baca buku ketiga. Itu buku keempat gitu dari seri broadcasting series. Aku nggak sengaja itu. Aku nggak tahu ternyata itu udah refresh. Jadi aku ambil buku yang muncul sekarang aja ya, yang Burn Baby Burn karya Christian Simamora. Bukunya lumayan nih ada di sini. Aduh, lumayan tebal ya. Berdebu. Ini aku nggak inget belinya kapan. Aku beli karena ini karyanya Christian Simamora. Di sini juga ada buku Christian Simamora lain yang belum aku baca. Burn Baby Burn. Aku nggak tahu sama sekali loh. Maksudnya apa ceritanya. Pokoknya karena Christian Simamora nulis dan terbitin ya aku beli. Kayak auto buy authornya aku. Ini aman nggak ya dibaca pas bulan Ramadan? Kayaknya enggak. Dan ada huruf D di sini. Dewasa mungkin. Ini dari bagian belakang juga nggak ketahuan gimana ceritanya, siapa nama tokoh utamanya, karena bentuknya itu kayak puisi, kayak cuma kalimat-kalimat kayak surat untuk ditujuin ke siapa gitu. Aku paling nggak suka nih sinopsis kayak gini karena nggak ngasih tahu gitu ceritanya apa. Tapi karena ini Christian Simamora yang nulis ya aku percaya aja. Gia, namanya Gia. Gia nggak mau sekedar jatuh cinta, dia ingin jatuh cinta seperti di novel Wattpad. Oh ini ada namanya di sini. Sebuah novel tentang Kai, dan Gia. Ya, nanti aku cari tahu lebih lanjut ketika aku baca. Udah 2 nih bukunya. Kita bakal ke buku ketiga dari Self Currently Reading. Jadi aku langsung klik aja ya, dia langsung random muncul kan. Iya. Ayolah Din, iya. Bukunya adalah The Poppy War karya R.F. Kuang.
nggak masalah sih sebenarnya, nggak masalah. Kenapa kamu, Din? Ini adalah buku, bentar aku ambil dulu. Ini adalah buku yang kayaknya sering banget aku mention, tapi kayak, wah, Din, kamu ternyata belum beresin bukunya. Kapan ya aku belinya? Aku bikin vlognya kalau nggak salah, ada videonya. Dan ini lagi aku baca, ini kayak ketarik, kenapa sih? Aku ada di halaman berapa ya? Gimana cara ngeceknya? Kalau dari ingatan aku, kayaknya aku nggak nyampe setengahnya, belum nyampe setengahnya. Dan aku belum lanjut lagi karena emang agak bosen, karena masih kayak nge-building dunia fantasinya dan banyak yang harus dipelajari, jadi progresnya agak lambat. Dan aku ini diplastikin lagi soalnya progresnya emang lambat gitu, jadi aku takut kalau aku taruh bukunya lupa nanti keburu kayak kuning gitu bukunya, jadi aku sampul, nggak bungkus sama plastik mika lagi. Ini ada selotipnya di sini, dan malah jadi bikin susah ya untuk baca bukunya. Ini ceritanya tentang Rin yang hidup tinggal di sebuah desa yang miskin. Dia juga miskin, terus anak korban perang, jadi dia udah nggak punya orang tua, nggak punya keluarga juga. Ada keluarga yang nampung dia, tapi dia lebih diperlakuin sebagai pelayan. Nah, karena umurnya udah dianggap dewasa, dia kayak harus sama keluarga angkatnya itu bakal dijodohin, tapi Rin nggak mau dijodohin. Dia ngehindarin perjodohan itu dengan masuk ke akademi militer. Pokoknya dia kayak bekerja keras untuk masuk ke situ, untuk lolos ujiannya, dan dia jadi satu-satunya atau orang pertama dari kampung yang paling jauh dari kota itu yang bisa masuk gitu dengan nilai yang cukup tinggi juga. Terus pas masuk ke akademinya juga makin berat juga hidupnya karena dianggap anak kampung. Murid-murid lain kayak walaupun mereka baru masuk ya, udah belajar dari mereka lahir gitu, jadi mereka udah punya basic. Sementara Rin ini kayak baru mau mulai nih, jadi dia ketinggalan jauh banget. Itu sih, terus dia ketemu profesor atau guru yang agak nyentrik, terus ya aku kayaknya berhenti di situ. Kayaknya menarik untuk baca ini lagi. Bukan menarik lagi, tapi kayak harus beres gitu, kayak aku pengen cepet beres. Aku bahkan udah punya buku keduanya, dan aku nggak beli buku ketiganya karena ini aja belum dibaca gitu. Nah, ini buku TBR ketiga. Tebel-tebel ya. Nah, ini dia 3 buku. Ini susah megangnya, berat. 3 buku yang bakal aku baca di bulan Maret. Fantasi, YA, dan romance. Makasih Goodreads udah milihin TBR-nya. Aku gimana ya urutan bacanya ya? Kayaknya baca yang Poppy War dulu. Maksudnya ini udah dibaca gitu kan, jadi kayak lebih gampang mulainya. Terus yang ini mungkin aku bakal baca review untuk buku pertamanya, untuk kayak nginget-nginget gitu sebenarnya ceritanya gimana sih. Dan kemungkinan juga harusnya diceritain lagi kan. Maksudnya kayak secara ringkas gitu, sinopsis atau apa sih yang terjadi di buku pertama gitu, paling nggak dikasih tahu gitu di sini gitu. Dan buku ketiga, romance. Ya, aku harus nyari sinopsisnya. Ini tentang apa sih ceritanya? Siapa sama siapa? Kasih tau aku kalau kamu bikin TBR juga untuk bulan Maret, atau gimana sih kamu nentuin buku yang bakal kamu baca selanjutnya? Apakah pakai TBR? Apakah harus sesuai mood dulu? Atau kamu kayak nggak punya TBR gitu? Jadi kayak langsung beli buku baru terus langsung dibaca, langsung beres. Kasih tahu aku di kolom komentar di bawah. And if you like this video, don't forget to give thumbs up, subscribe, and thank you for watching. Dan, aduh ya ini kerudung.